Sebuah video kekerasan di kantor pelayanan pajak Bekasi beredar di media sosial. Pelaku dan korban merupakan bawahan dan atasan kantor pelayanan pajak yang terlibat cekcok soal pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Nuhareza 285 dan rekan saya Diana Astuti 284. pada kesempatan kali ini akan memberikan tanggapan mengenai video sebelumnya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi organisasi. Oke, lanjut. Jadi menurut saya seperti pembelajaran dalam komunikasi organisasi, yaitu teori Elton Mayo dalam efek Hawthorne, di mana teori ini memberikan pemahaman tentang organisasi sebagai suatu kesatuan sistem. Mayo berkesimpulan bahwa masalah motivasi dan respon emosi yang diakibatkan oleh situasi kerja juga lebih penting dari pengaturan logis dan rasional dalam menentukan keluaran. Pemahaman yang terkenal dengan efek Hawthorne ini mengemukakan bahwa perlakuan khusus bahkan yang buruk pun dapat membawa dampak baik positif maupun negatif terhadap para pekerja karena adanya faktor manusia yang mempengaruhinya. Mayo juga menegaskan bahwa hubungan sosial dalam kelompok kerja adalah faktor terpenting yang mempengaruhi kepuasan para pekerja atas pekerjaannya. Sedangkan di dalam video tersebut, di mana atasan melakukan kekerasan kepada bawahan tepat di depan karyawan lain merupakan hal yang bertolak belakang dan tidak sesuai dengan teori di atas. Selain tidak menunjukkan sikap profesionalitas dalam bekerja, hal tersebut juga membuat hubungan antara atasan dan bawahan menjadi buruk, sehingga mempengaruhi performa para pekerja. Selain itu, apapun masalahnya, kekerasan fisik ataupun mental tidak dapat ditoleransi. Letak tempat masalah yang tersebut juga berada di lingkungan kerja yang formalitas, sehingga kekerasan yang terjadi akan mencoreng nama baik instansi tempat kejadian terjadi. Apalagi sampai tersebar di media dan dilihat oleh khalayak luas, dan hal ini tentu akan mempengaruhi pada pandangan masyarakat terhadap instansi. Kesalahpahaman antara atasan dan bawahan seharusnya bisa diselesaikan dan secara internal antara atasan dan bawahan secara profesional sesuai peraturan yang berlaku, bukan main kekerasan. Selain itu, melakukan komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan melalui pendekatan sebuah kelompok, membangun komunikasi adaptif yang mudah menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan serta dipimpin oleh orang-orang yang terlatih dalam keterampilan pemahaman sosial dan mampu mengatasi masalah manusia maupun masalah teknis. Oke, sedangkan menurut saya cekcok atau salah paham antar anggota sebuah organisasi adalah sebuah hal yang wajar guna mempererat hubungan satu dengan yang lainnya, baik kesalahpahaman dalam hal eksternal maupun internal. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya diselesaikan dengan jalan diskusi, musyawarah, dan lain-lain. Tetapi dalam kasus ini sendiri terdapat sebuah kesalahpahaman yang dapat menghambat pekerjaan satu sama lain, yaitu mereka menyelesaikan masalah dengan sebuah cara kekerasan, bukan dengan diskusi atau dengan cara baik lainnya. Menurut saya, seharusnya antar sesama pegawai dalam sebuah perusahaan harus dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan kepala dingin. Tidak harus menggunakan kekerasan, apalagi atasan ke bawahan, yang mana seharusnya memberikan contoh yang baik ke bawahannya. Justru malah sebaliknya. Dan menurut saya, atas ini sendiri harus diberi efek jera agar tidak mengulang hal tersebut lagi. Dan atasan serta bawahan harus lebih kompak ke depannya karena sebuah organisasi membutuhkan kerjasama anggota satu dengan anggota yang lainnya. Oke, jadi sekian tanggapan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.